Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sektor Publik, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengendalian anggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurlalatul Adha, NIM 137. Ada rekan saya Ranistio Utami, NIM 142. Ada Maulida Nur Izati, NIM 152. Dan yang terakhir ada Edo Septianika, NIM 175. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian menurut M. Nafarin tahun 2007, bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif pada periode waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dengan satuan uang. Yang kedua, ada pengertian menurut Reason, Noren, dan Brewer tahun 2007 yang menyebutkan bahwa anggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya pada suatu periode waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada pengertian anggaran menurut Rudianto tahun 2009. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dan diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formalitas, dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, yaitu biaya yang akan dibelanjakan dan pendapatan atas biaya yang telah dibelanjakan tersebut. Yang kedua, ada alat kontrol atau pengendalian. Di sini anggaran memberikan rencana detail mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga belanjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yakni anggaran digunakan untuk menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik, yaitu anggaran digunakan sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu anggaran digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan. 6. Anggaran digunakan sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran sebagai wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Yang ketujuh, sebagai alat motivasi. Anggaran yang dapat memotivasi pegawai adalah anggaran yang bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yakni lembaga masyarakat, perguruan tinggi, berbagai organisasi kemasyarakatan harus ikut serta dalam proses penganggaran publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Setioutami, NIM 72114171142. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tim anggaran. Dalam tim anggaran terdapat 2 poin penting, yaitu struktur organisasi penganggaran dan pejabat penganggaran. Struktur organisasi penganggaran. Organisasi itu merupakan bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Terkait dengan organisasi penganggaran, akuntansi manajemen sektor publik dibangun dengan mendasarkan pada topik-topik, salah satunya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang birokratis itu biasanya dipola oleh regulasi yang terpusat. Kondisi ini cocok untuk masyarakat yang didominasi dengan warga negara yang berpendidikan rendah. Sedangkan terdesentralisasi itu diperuntukkan untuk
bagi organisasi yang demokratis. Kemudian selanjutnya ada pejabat penganggaran. Pejabat penganggaran yang pertama yaitu koordinator penganggaran. Koordinator penganggaran ini adalah merupakan pejabat penganggaran yang bertugas untuk menyusun rancangan awal kebijakan umum anggaran. Kemudian selanjutnya ada pejabat RKA anggaran. Pejabat RKA anggaran ini adalah orang yang bertugas untuk menyusun rincian anggaran untuk menghasilkan RKA. Selanjutnya ada pejabat pengelola aktivitas anggaran. Pejabat pengelola aktivitas penganggaran adalah orang yang melaksanakan RKA atau rencana kerja anggaran sekaligus menjadi penanggung jawab berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran, baik efektivitas maupun efisiensinya. Kemudian selanjutnya ada pejabat pendokumentasian penganggaran. Pejabat pendokumentasian penganggaran ini adalah orang yang mencatat atau menjurnal aliran kas dalam seluruh kegiatan pelaksanaan RKA. Pejabat pendokumentasian penganggaran dapat juga disebut dengan bendahara. Kemudian poin E, yaitu tim penganggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, tim penganggaran itu dibentuk dan difungsikan sebagai pengatur dan perencana anggaran kegiatan atau program. Tim penganggaran ini dipimpin oleh koordinator penganggaran. Berbeda dengan bendahara, tim penganggaran lebih bertanggung jawab pada kebijakan dan pengaturan anggaran. Kemudian, slide selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan. Dalam pengambilan keputusan ini diusahakan untuk mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat lembaga perwakilan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh anggotanya dalam sebuah quorum. Apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah dua kali penundaan quorum belum juga tercapai, maka cara penyelesaiannya yaitu diserahkan kepada BAMUS atau Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi atau tanpa memperhatikan pendapat pimpinan fraksi. Keputusan berdasarkan mufakat ini dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai penyumbang pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dari rapat yang telah mencapai quorum dan disetujui oleh semua yang hadir. Kemudian keputusan berdasarkan suara terbanyak ini dilakukan apabila keputusan berdasarkan mufakat itu tidak terpenuhi. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai quorum dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Selanjutnya ada siklus penganggaran publik. Dalam siklus penganggaran publik, tahapan yang pertama adalah penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Tahap ini adalah sangat penting dalam proses penganggaran karena prosedur dibutuhkan untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas untuk menyusun anggaran tahun terkait.
Tahap selanjutnya ada penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ini adalah untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi. Tahapan yang selanjutnya yaitu penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan diterbitkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman dalam pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga dan draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu rekapitulasi kertas kerja. Tahap ini merupakan proses meringkas atau mengumpulkan dari kertas kerja. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembahasan perubahan dan finalisasi draft anggaran, pendapatan, dan belanja. Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahap selanjutnya adalah melakukan finalisasi draft anggaran, pendapatan, dan belanja. Pada tahap ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat. Selain itu juga untuk memastikan draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan bebas dari kesalahan. Kemudian tahap terakhir yaitu penetapan anggaran, pendapatan, dan belanja. Draft anggaran yang telah final kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini menjadi tahapan akhir dalam proses pembuatan anggaran. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan teknik penganggaran publik. Nah, teknik penganggaran publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan fungsional, yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan, yang ketiga ada pendekatan motivasi atau psikologis, yang keempat ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini bertitik pada kepentingan formal organisasi tersebut. Nah, kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal suatu organisasi. Nah, kepentingan hukum merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tersebut. Jadi di sini pada pendekatan fungsional ini menitik beratkan pada kepentingan formal dari organisasi tersebut dan disusun berdasarkan proses internal organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan. Dari namanya sendiri sudah jelas pengambilan keputusan. Jadi pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologis, dan administrasi publik. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan motivasi atau psikologis. Nah, pendekatan psikologis atau motivasi ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang baik untuk dilakukan dalam mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan pendekatan psikologis atau motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Nah, penganggaran lingkungan yang berkesinambungan ini dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Jadi pendekatan ini pada lingkungannya. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka diharapkan tujuan anggaran dan program dapat tercapai
dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitar secara berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengendalian penganggaran publik. Nah, teknik pengendalian penganggaran publik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada standar harga, publikasi, dan diskusi dan voting dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam standar harga ini merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik maupun non-fisik yang terdiri dari 4 standar sebagai berikut. Yang pertama ada standar harga satuan upah dan bahan, yang kedua ada standar harga satuan barang dan jasa, yang ketiga ada standar harga jasa konsultasi atau billing net, dan yang keempat ada standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola lainnya. Nah, kegiatan menggunakan standar harga biasanya digunakan sebagai elemen penyusunnya. Nah, standar harga dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk pedoman dan alat pengendalian penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada tahap pembangunan, kemudian perawatan atau penghapusan. Yang kedua ada acuan harga bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat pada pengeluaran untuk peralatan umumnya dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang tertib dan bertanggung jawab serta berkualitas. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait publikasi. Nah, sebelum masuk dalam kegiatan publikasi, terlebih dahulu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada keterkaitan dengan topiknya, kemudian keterkaitan dengan sumber daya yang ada, keterkaitan mengenai segmentasi pasar, serta keterkaitan masalah penentuan biaya peserta, dan keterkaitan mengenai penggunaan media publikasi. Nah, yang terakhir ini diskusi dan voting dalam pengambilan keputusan. Nah, kegiatan diskusi ini merupakan sebuah interaksi komunikasi antara 2 orang atau lebih. Nah, kegiatan diskusi berisi hal-hal berikut. Ada perencanaan diskusi, pelaksanaan diskusi, dan tindak lanjut. Sekian dari saya. Nah, untuk sesi yang terakhir adalah di contoh kasus dari CNN Indonesia. Nah, jadi ada kasus korupsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Erwin Syarafuddin Haijah yang ditetapkan oleh Badan Reserse Kriminal atau disebut juga dengan Bareskrim dengan korupsi pemotongan fee alias uang jasa anggaran sosial sebesar 30% dari nilai anggaran kegiatan sebesar 70 miliar lebih dengan kerugian negara sebesar 20,475 miliar. Modus operasi yang digunakan ialah dia memerintahkan pemotongan melalui Kepala Bidang Perencanaan Anggaran sebesar 30% dari kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan. Lalu Kepala Pihak Subbagian Perencanaan ini mengurangi dari jumlah peserta sosialisasi. Terus juga ada belanja alat tulis kantor dan konsumsi para peserta yang membuat laporan pertanggungjawaban ini tidak sesuai dengan dokumentasi pelaksanaan anggaran yang ada. Terus dengan ini terbuktinya bersalah dan melakukan korupsi bersama-sama serta menyalahkan guna wewenang, kesempatan, sarana, dan jabatannya dengan melakukan pemotongan anggaran sebesar 30% dari dana sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, BIMTEK, workshop di 15 kecamatan sekota Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan jawaban perbuatannya, mantan Kepala BPKAD Kota Makassar dia divonis 6 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk solusi dari kasus ini
Sebelumnya kajian KPK pada 2014 menyebutkan bahwa akar permasalahan anggaran disebabkan oleh 4 faktor, yaitu lemahnya pengendalian internal, 2 lemahnya sistem administrasi atau data tidak andal, ketiga adanya kekosongan pengawasan, dan 4 lemahnya pengawasan publik atau sosial. Nah, penyalahgunaan ini mulai dari penyuapan untuk pencairan anggaran hingga manipulasi data anggaran. Nah, untuk upaya bersama agar pengelolaan anggaran tepat sasaran dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kita mempunyai beberapa solusi, yaitu pertama, pemerintah daerah itu bisa wajib menerapkan sistem pengadaan secara elektronik agar lebih transparan dan akuntabel dalam setiap pembelanjaannya. Yang kedua, dalam setiap pembelanjaannya, pengeluaran lain-lain, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem transaksi non-tunai atau cashless yang saat ini sudah dikembangkan di Indonesia. Terus juga ada Badan Pemeriksaan Keuangan perlu lebih aktif melakukan audit terhadap anggaran yang rutin yang dialokasikan guna mencegah terjadi penyalahgunaan anggaran. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kita. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih, dan untuk pertanyaan di tempat lain ya. Makasih.